bagi setiap kami. Kami diberkati dan kami diurapi demi nama Yesus Hamasiah. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Oke. Tes 1, 2, 3, 1. Suaranya bisa ngebas ya. Saya mengucapkan bagi yang merayakan Idul Fitri, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Saya ini tiba-tiba dadakan, kebetulan ini ada tim datang ke Menara. Sekarang tiba-tiba cuma saya bilang yuk kita live yuk. Harusnya tidak ada live karena besok saya akan berangkat pagi-pagi ke kota Solo karena ada syukuran ya. Tapi firman saya bagikan tentang berikan yang terbaik kepada Tuhan. Di hari yang benar-benar bagi umat muslim merayakan hari yang berbahagia. Karena apa? Saling memaafkan, pasti akan memberi yang terbaik, saling kumpul, saling ketemu, ya kan? Karena kalau kita lihat di kebenaran di Kisah Rasul 4 ya, bagaimana cara hidup yaitu kumpul di dalam kebersamaan, di dalam memecahkan roti ya. Tidak ada melihat kaya dan miskin, semuanya di mata Tuhan sama ya. Bagaimana kita akan melihat bahwa kita buat hari-hari ini adalah sesuatu hal yang kita nggak mengerti. Kok bisa Tuhan bawa melewati cara hidup ya selama 40 hari berpuasa ya. Makanya di Kisah Rasul 2 ayat 41, nah ini saya suka dengan cara hidup jemaat ya. Pertama, bagaimana di sini memberikan dirinya, ya kan? Dia saling bertekun di dalam kebaikan, bertekun di dalam membuat satu hal kebersamaan, bertekun mengadakan satu hal untuk berbagi kasih. Nah, bagaimana kita akan melihat ya bahwa di dalam kita memberikan yang terbaik buat segala hal yang dalam setiap kehidupan kita. Kita buka Lukas 7 36 dan 50 sampai 50 ya. Bagaimana kita melihat seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, anak yang hendak kukatakan kepadamu, sahut Simon, kukatakanlah guru. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling pada perempuan itu, ia berkata, Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, dia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosa yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan kau, pergilah dan dengan selamat. Kita melihat bagaimana kisah ini menceritakan tentang 2 orang yang berbeda ya.
orang kaya dan orang berdosa. Di bulan-bulan Ramadan, bulan Ramadan ya? Idul Fitri. Di bulan-bulan Idul Fitri ini yaitu orang saling apa? Memaafkan. Tetangga dengan tetangga, betul nggak? Anak dengan orang tua. Begitu pula mantu dengan mertua. Ada ganjelan nggak? Pasti nggak ada. Tapi jangan panggung sandiwara. Di bulan-bulan tertentu, istilahnya kalau orang Muslim Idul Fitri, orang Kristen Natalan, gitu kan? Kalau orang Chinese Imlek, gitu. Kalau orang Imlek pasti dia sujud begini-begini, gitu kan? Kyonghi minta uang ya? Enggak, bukan minta uang. Ini salah, saya punya tradisi. Ya, bagaimana orang Chinese pokoknya dia sujud di atas orang tuanya, ya kan? Itu saling maafan. Tapi bukan hanya sampai di situ aja. Kalau bisa hari lepas hari kita punya rasa apa? Mengampuni, kita punya rasa apa? Memberkati, kita punya rasa apa? Saling berbagi kasih. Jangan seperti lagunya Ahmad Albar apa? Dunia ini, ya, panggung sandiwara. Bisa enggak? Enggak bisa. Karena orang spiritual nyanyi rohani susah. Saya setengah spiritual, saya setengah rohani, ya. Jadi saya bisa menikmati lagu-lagu dunia. Karena dibilang apa? Dunia ini panggung sandiwara. Siapa yang memerankan perang itu? Dia yang akan menguasainya, ya. Bagaimana kita melihat bahwa segala hal panggung sandiwara itu dimulai dari setiap kehidupan setiap kita anak-anak Tuhan, ya. Makanya di sini bagaimana kita punya sikap respon dalam setiap kehidupan kita, yaitu kita harus bisa melihat. Cara kita melihat bukan cara orang yang melihat. Kalau cara kita melihat benar, pasti kita melihat orang juga pasti benar. Contoh ya, kemarin kan kakak saya ada di kota Semarang liburan ya. Karena apa? Mengisi waktu dia senggang gitu ya. Nah di sini tiba-tiba kakak saya keluar masuk mall ya. Ini sedikit intermezzo gitu kan. Nah akhirnya di situ dia coba panasin saya punya hidup. Itu ada batik lambang peta pulau. Wih, masa sih batik ada gambar pulaunya? Saya bilang gitu. Wah, saya langsung terpesona. Saya cuma begini, hatiku rindu. Ini pasti bisa lagunya kan? Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia bagi kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Saya cuma lihat baju batik Susan. Saya bilang, wih baru kali ini ada batik logonya Indonesia. Terus saya tanya, berapa harga batiknya? Wah, kalau orang tuh cuma mau beli batik cuma tersenyum dan tertawa. Tadi rekan saya bilang begini, batik Susan itu mahal Bu, kemarin udah di-sale 70%. Kapan itu? Desember ya? Di sale-nya aja masih harga sekian Bu. Masa sih? Saya bilang gitu kan. Saya bilang, iya memang batiknya mahal. Entah kenapa saya bilang begini, berapa harga batik itu? Kenapa harus mahal? Saya bilang gitu kan. Saya dapat gratis tuh dari batik sini juga yang punya nama. Sementara batik Susan dari kota Jogja. Terus saya bilang begini, rekan saya ini pelanggan setia kamu loh. Saya bilang begitu. Siapa Bu? Saya sebutin, Agustina, Susan, dan Erni. Oh iya dia belanja gini-gini. Gitu kan. Akhirnya saya WA rekan saya gak diangkat. Tiba-tiba ibu ini colek rekan saya ini. Tiba-tiba saya datang lagi. Ternyata batik ini dia bilang gini, masa ibu pendeta sih? Ternyata saya digosipin dengan rekan saya di Jakarta.
kok nggak ada wajahnya seorang pendeta? Iya, wajah pendekar atau preman cocok, betul nggak? Karena apa? Nggak kelihatan, pakai kaos oblong, tuh ya, pakai celananya santai, pakai sendal yang biasa lagi yang saya hobi pakai, ya kan? Akhirnya di situ saya melihat, ya, tentang saya menceritakan bagaimana Tuhan memberi yang terbaik buat setiap kehidupan saya. Entah kenapa saya bilang begini, ayo kita video call yuk dengan rekan saya. Biar rekan saya aja yang bayar, karena saya tidak punya dana. Dia bilang nggak mungkin, masa ibu nggak punya dana? Sini tak tunjukin, uangku 2 triliun lebih. Gitu. Dia tertawa. Akhirnya terhubung dengan rekan saya bilang gini, hey bos, bayarin, saya punya batik. Yang mana sih yang kamu pilih? Bulasma, dia bilang gitu. Yang ini saya pilih. Dia bilang enggak, Bulasma nggak cocok. Beliin yang begini, modelnya gini-gini, sedang dia, karena dia tahu selera saya. Ya, rekan tahu selera kita, apalagi Tuhan. Makanya berikan yang terbaik buat Tuhan. Nanti Tuhan kasih yang terbaik buat setiap kehidupan kita. Bukan karena di bulan suci kita merayakan Lebaran, kita harus memberikan yang terbaik buat semua orang. Gak tentu. Contoh tadi ya, saya datang pagi-pagi, saya lapar. Saya telepon rekan saya, belum datang. Saya mau minta beli makanan, dia bingung mau beli makanan apa. Ya, tiba-tiba saya ke pinggiran. Ke pinggiran saya lihat dari satu warung pinggiran itu kan, yang mana kata rekan saya, ada bu yang pakai jilbab, mama sama anak cantik. Saya bilang nggak ada. Tapi saya udahlah beli. Yang penting saya harus makan pagi. Tiba-tiba ada sapam di situ dari atas. Saya pesan ini. Saya cuma lihat begini. Loh, buat siapa kamu beli? Buat teman-teman. Berapa? 3. Loh, itu tadi yang parkir mobil saya. Si Ambon kamu udah beliin? Saya bilang gitu toh. Enggak bu, dia nggak titip. Enggak, beliin aja, kasih. Saya bayar semua. Berapa sih harga satu buah nasi? Ya kan? Kalau kita mau kasih yang terbaik buat orang itu. Ternyata yang punya warung sungkan. Dia lupa hari itu saya sempat borong. Saya bilang sama rekan saya, kok murah ya? 50.000 dapat segambreng. Ya kan? Saya kalau satu kali makan pasti cuma nominal 50 bahkan lebih. Kalau buat pribadi saya sendiri. Tiba-tiba kok banyak. Nah akhirnya di situ saya antar dari ibu itu naikin ke atas. Ibu pemilik warung dan bapak itu sungkan. Jangan bu, nanti saya kasih buat Pak Sapam itu. Saya bilang enggak apa-apa. Saya kasih, akhirnya tambahin lagi itu gorengan. Karena apa? Pagi-pagi kan gorengan sama soto, kopi, teh paling jos. Ya, ternyata saya balik, saya lihat mobil, ada satpam security saking enaknya makan pisang molen, dia lihat ada saya, dia tutup rapat baik-baik. Ya tuh, saya bilang, wah ini orang malu juga tadi. Pasti dilapor apa? Bulasma yang beliin itu tadi makanan. Uang saya mepet. Saya taruh uang di kunci mobil, ya. Karena saya kemana-mana ada di tas, ada di kantong celana. Tapi di situ saya tahu memberikan yang terbaik buat orang yang dikasih Tuhan, gak ada kata ruginya. Setelah saya makan, saya jalan di toko, di warung itu semuanya pada bilang gini, terima kasih bu, terima kasih bu. Bayangin belanja 60.000 aja sampai digini-giniin loh. Ya, memang kita Tuhan, enggak. Cuma kita bilang santai aja, santai, enggak usah menggia-menggia begini, nanti berkas saya hilang, saya gitu kan. Ternyata dia tertawa. Dia tidak tahu identitas saya, ya, yang dia tahu. Makanya di sini kita melihat Yesus tidak mencari harta, tetapi Yesus mencari orang berdosa. Hari-hari ini siapa yang gak berdosa? Angkat tangan. Saya berdosa loh. Marah itu dosa loh. Betul gak? Bukan mencuri berdosa. Ngomongin orang dosa gak? Dosa. Makanya kadang kalau saya mau ketemu ya, naik motor, naik mobil, orang yang kenal saya pasti ngerti. Pasti ibu itu ada sesuatu di mobilnya. Atau ibu itu pasti mau kasih sesuatu buat apa yang diberi. Contoh, ini tadi rekan datang suami istri, nggak ngomong, cuma by WA, nggak tahu jam berapa. Entah kenapa saya kelaparan di sini. Kita makan yuk. Rekan saya cuma bilang gini, tahu aja aku lapar. Ya, tidak semua orang punya kepekaan kalau kita lapar. Saya orang yang anti kalau lapar, saya bilang sama orang yang nggak banget saya kenal, saya nggak akan bilang. Tapi kalau saya kenal orang banget, kalau saya lapar, kalau dia nggak mau makan, saya tinggalin, saya cari makan dulu. Karena orang tahu, pasti kalau dia kelaparan dia nggak akan kuat. Ya, nah sama
kepada Tuhan itu seperti apa. Itu yang Tuhan lihat. Seperti lagunya apa? Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Ya, Tuhan rindu hari-hari ini dengan satu hal, kelaparan dan kehausan. Ya, bagaimana di sini saya lihat juga ya, memberikan yang terbaik buat orang yang kita jumpai yang perlu kita tolong, tapi kita tidak mampu secara materi, tapi waktu, pemikiran itu yang terbaik. Ternyata di tempat itu, di batik itu, saya bukan hanya beli batik, bukan hanya pelayanan, berdoa, tiba-tiba ada terkenal notaris kota Semarang, Ibu Liliana. Terus saya bilang gini, Ibu, ini Ibu Liliana. Tak dulu, Ibu notaris dong, yang terkenal di kota Semarang. Ibu ini slow, diam, tanpa dosa. Jaimnya luar biasa. Kenapa? Seorang pejabat. Karena apa? Semua orang kota Jawa Tengah mengenal siapa ibu ini. Akhirnya tak kenapa, saya minta hikmat Tuhan. Saya sapa dia. Ibu rumahnya di mana? Itu loh Bu, daerah Kampung Kali. Spontan saya bilang ini, oh iya, itu rumah orang kaya zaman dulu. Dia cuma diem, tanpa ada senyum, tanpa ada kata-kata. Saya bilang ini mesti diapain lagi ya ini orangnya Tuhan. Saya naikin salah, saya jatuhin, repot. Saya bilang gitu kan. Entah kenapa, saya lontarkan ada kasus yang orang di penjara di kota Semarang, tapi bukan dia pelakunya. Akhirnya ibu ini langsung tergerak hatinya sama seperti Yesus. Ya toh? Tergeraklah hati Tuhan Yesus melihat siapa gitu toh? Perempuan pendarahan, ya, atau melihat Lazarus. Nah, saya melihat kata demi kata akhirnya ibu notaris ini bisa bicara. Entah kenapa ibu notaris itu pergi, dia makan karena anaknya bilang, Mami, itu makanan sudah tersedia dari tadi dingin. Entah kenapa tiba-tiba notaris itu meluncur lagi di batik Susan. Dia lihat lagi, ini pendeta kok belum pulang juga, karena saya lagi menunggu berondong muda. Ya, berondong muda yang bagaimana nanti membawa satu dunia media untuk memasarkan. Mamanya bingung. Yang tadi ini mamanya ini ya. Anaknya ganteng banget, tinggi. Wih, itu benar-benar saya bilang bibitmu bagus. Ya, saya nggak tahu itu bibit dari mana. Kalau lihat mamanya pas-pasan sama kayak saya. Ya, tapi anaknya benar-benar udah ganteng, tinggi lagi, menang dah tuh semuanya. Udah gitu pinter, ya. Terus di situ ibu notaris tetap ngomong, tapi Susan batik, sini nyonyo. Kita bagiannya di sini dan ibu pendeta dengan ibu notaris. Percakapan kita buyar. Tapi di situ saya menikmati nongkrong dengan bercanda, dengan tertawa, ya. Bahkan kita bisa bersilaturahmi. Bayangkan, mall aja tempat jual batik jadi pusat penginjilan, pusat bagaimana ada senda gurau. Nah, kalau kita melihat perempuan ini, ya kan, diketahui banyak orang bahwa dia adalah seorang wanita yang berdosa, ya. Tuduhan orang pasti nggak layak. Loh, kok dia sama perempuan berdosa? Ya kan? Sama. Kalau saya nongkrong di kumpulan para preman contohnya. Loh, ngapain Bu Lasma nongkrong di orang-orang begitu? Enggak layak Bu Lasma nongkrong di lingkungan orang preman. Salah. Justru hati orang preman itu lah yang bagus daripada hati kita yang enggak jelas. Kelihatannya baik tapi belum tentu, ya. Kelihatannya tulus tapi ada packagingnya, tanpa ada satu hal kemurnian. Nah, di sini kita melihat, ya, jangan melihat dari sisi background hidup dia di masa lalu, tapi lihat sisi background dia yang sudah Tuhan jamah dan Tuhan sentuh, ya. Contohnya, ya saya sendiri. Sisi-sisi gelap karakter saya sampai hari ini itu saya akan kikis pelan-pelan. Tapi kalau orang yang mengerti dan mengenal dengan satu perkataan yang keras dan yang galak, tapi orang akan bisa menilai seperti apa yang Tuhan taruh dalam setiap kehidupan kita. Kalau mau dilihat perempuan yang berdosa ini, ya, bagaimana dia menghadap Tuhan Yesus, mempersiapkan satu minyak yang wangi, yang mahal. Dia cuma punya pemikiran begini, kalau gua tersungkur di bawah kaki Tuhan, gua minta belas kasihan dan pengampunan, pasti dosa gua diampuni. Nah, ini dia.
perempuan yang berdosa ini punya satu sikap yang benar, ya. Makanya di situ Tuhan melihat hatinya. Orang-orang pasti mencibir, orang-orang pasti berpaling, orang-orang pasti meninggalkan kerumunan. Pada saat itu juga, coba pernah ada satu kata yang Tuhan bilang begini, kalau kamu tidak berdosa, ya toh, boleh lempar batu wanita ini. Ternyata apa? Gak ada yang berani lempar, betul gak? Ayo, sekarang siapa yang mau berani gosip? Sekarang siapa mau berani nentang orang yang diurapi atau orang yang punya pengakuan? Gak akan berani, ya. Makanya tidak ada orang yang mau mengampuni kecuali Tuhan Yesus yang satu-satunya mau mengampuni. Makanya kita lihat lagi yuk kebiasaan daripada Tuhan Yesus. Tetap dia punya perjalanan tentang kerendahan hatian dan kesabaran. Itu adalah satu lambang, ciri, gaya penginjilan Tuhan Yesus waktu masih ada di bumi. Kalau kita lihat bagaimana di sini kisahkan Simon, ya, orang kaya yang tidak memiliki hati untuk bertobat karena merasa hebat, berbeda dengan perempuan ini. Nah, hari-hari gini sikap kita ini seperti apa? Seperti perempuan yang berdosa atau seperti Simon yang orang kaya? Tapi pada dasarnya kalau kalian ini kaya atau miskin, podowai karakternya kalau belum dibentuk, dirubah sisi gelap oleh Tuhan Yesus, nggak akan bisa, ya. Makanya apapun sisi gelap, kesombongan, itu sombong udah pasti ada kok. Dosa bawaan dari kita kecil, ya. Cuma bagaimana dosa ini tidak membuah di dalam diri kita. Makanya selalu kita bilang ini, kasih Yesus mengalir, kasih Yesus yang membentuk, mengubah setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana sikap Simon dikatakan di sini tidak melakukan seperti yang perempuan hina lakukan, karena merasa dirinya orang kaya. Orang kaya itu susah untuk rendah hati. Kadang saya bilang begini, ada ya pengalaman begini nih, orangnya udah jelek, sorry bukan menghina ciptaan Tuhan, orangnya udah kaya, tapi kalau kita di toilet kita bisa mengerti kok. Cuma saya bilang begini, kenapa sih udah muka pas-pasan gitu loh, udah gitu hidupnya juga bukan orang dalam kemewahan, depan kaca lama banget loh, pasang bibir merah pun juga sama pelan-pelan. Saya bilang begini, Tuhan, Engkau menciptakan orang itu unik, tapi orang yang diciptakan tuh nggak tahu diri, muka pas atau muka lebih. Kalau muka lebih, dia nggak akan begitu. Udah gitu kadang lupa, ya, itu daerah cuci tangan, harusnya kan rame-rame, dia kuasain sendiri. Nanti lagi dibasahin rambutnya, taruh ke sini lagi, nanti lagi digini-gini. Saya bilang selama kamu di depan cermin dan masih ada itu air, kamu tidak beranjak, tetap kamu akan basahi. Cuma dalam hati gini, Tuhan, orang tuh bukan karena penampilan, hatinya. Orang cantik bukan dilihat dari paras wajahnya, tapi bagaimana dia punya sikapnya. Contoh, ternyata saya bangga ya, saya makan di Paragon, ternyata di istana menghafal gaya hidup saya, sukanya makan bakmi. Memang sampai hari ini saya suka hobi bakmi, itu saya mesti bertobat, ya. Kemarin diajak makan sama Susan Batik, Bu udah makan belum? Saya bilang sudah, saya tidak mau makan, saya takut gendut. Karena apa? Sudah naik timbangan saya. Tetap diajak makan, ternyata dibilang apa? Kita bilang Jakarta urap, sini apa? Gudangan. Gudangan, apa tuh gudangan? Gitu kan? Itu loh Bu, sayur-sayuran. Oh itu mah urap bahasa Jakartanya. Akhirnya kita makan. Terus mbaknya bilang ini, tumben ibu gak pesen bakmi. Tuh kan, khususan dia tahu loh kalau saya datang ke sini selalu bakmi atau bihun goreng, enggak yang lainnya. Orang yang memberikan yang terbaik, orang yang beramah, pelayan pasti mengerti dan memahami. Kalau enggak ada pun dicari, kemana kok gak pernah nongol ya Bu? Saya bilang gini, gak pernah nongolnya atau berkatnya. Dia cuma tersenyum. Enggak gitulah Bu, katanya gitu. Oh ya sudah, yang penting doamu aja menyertai hidup saya, sebilang gitu kan. Nah, kita melihat ya bahwa sikap kerendahan hati itu adalah satu keputusan yang wajib anak-anak Tuhan miliki, ya. Makanya bukan hanya kita sebagai pendengar,
Bukan hanya kita membaca Alkitab, tapi kita tidak menjadi pelaku. Nah, itu salah, ya. Makanya Tuhan adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah berubah, dan Tuhan tidak pernah ingkar janjinya. Saya simpulkan pada sore hari ini, jika kita mengasihi Tuhan, Tuhan pasti memberkati setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Makanya kita angkat lagi pujian yang tadi, Ku Tetap Cinta. Ya, itu luar biasa. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang berderai, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan badai berdamai, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan tak beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak cintamu bagi setiap kami. Biar kami melihat selalu kebaikanmu dalam setiap kehidupan kami. Pertolonganmu tiada henti-hentinya yang selalu yang kami lihat. Kami cuma bisa memberi hati kami dan jiwa kami, Tuhan. Dan kami bersyukur Kau panggil, Kau pilih. Kami akan melihat cara Tuhan yang ajaib. Dia memberikan hati kami yang tulus dan murni. Dan kami bisa memberkati orang-orang yang kami jumpai dimanapun Tuhan tempatkan, dan Tuhan utus bagi setiap kami. Terima kasih buat segala yang terbaik dan setiap kehidupan kami. Lalu selesai berbicara, biarlah pengurapan hikmat-Mu mengalir bagi setiap kami. Diberkati pelayan Tuhan yang esok melayani mimbar. Baik mereka pendoa Asyik Konsol, baik mereka pendoa syafaat, baik WL pemusik dan singer, guru-guru sekolah minggu. Diberkati juga Tuhan buat tempat menara doa Paulus di tempat ini, yang esok melayani di menara doa Paulus. Diberkati Papa Sungkok, istri dan ketiga anak dan mantu dan cucu dan keluarga besar. Tuhan jagai seluruh asetnya. Tuhan limpahkan dengan berlimpah-limpah-limpah. Biar apa yang dikerjakan dipegang kedua tangan daripada putra dan putrimu. Dikerjakan Bapak Yahweh berhasil. Terima kasih buat setiap yang terbaik bagi setiap kami. Diberkati yang ada di tempat ini, maupun yang lain maupun siaran ulang. Biarlah yang terbaik datangin daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan kami akan terima dengan iman. Pulang dan bawalah berkat. Yang sudah terima berkat, mari kita sama-sama katakan amin.